Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas teori penugasan fungsi minimal dan maksimal. Sebelum memulai pembahasan, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hikmah Nurul Asia. Hai, perkenalkan nama saya Cindy Herlina. Oke, baik teman-teman, perkenalkan nama saya Pantas Marwa Sinaga. Halo, saya Rina Ulia. Perkenalkan, saya Perkenalkan, nama saya Salma Nabila. Halo teman-teman, saya Zulfa Fauzia. Metode penugasan merupakan metode bagian dari program linier yang digunakan untuk mengalokasikan pekerjaan kepada subjek atau orang tertentu agar diperoleh hasil yang optimal. Syarat-syarat metode Hungaria: yang pertama, jumlah I harus sama dengan jumlah J. Yang kedua, setiap sumber hanya mengerjakan satu tugas. Yang ketiga, apabila jumlah sumber dan jumlah tugas tidak sama, maka ditambahkan dengan variabel dummy worker atau dummy job. Saya akan membahas yaitu matrik penugasan. Ya, kita bisa lihat sendiri ya teman-teman di sini ya. Yaitu tabelnya. Tabelnya ini ada beberapa seperti ada sumbernya, ada S. Ini di kotak-kotak ini ya. Ada 52, SN, dan kapasitas. Di bawahnya lagi ada D1, ada X11, C11, X12, C12, X1, C1, A1. Dan turun lagi ke bawahnya ini yang ada sumbernya. Ada D2, X21, C21, X22, C22, X titik-titik, C23, A2. Lalu selanjutnya DN, X titik koma, C titik koma, X titik 2, C32, X titik 2, C. Terus ini ada A yang A kapital sama A yang kecil ya teman-teman. Terus ada total permintaannya lagi. Total permintaannya yang S di sini 81 ya. Terus yang 52 82. Terus yang SN-nya itu 83. Dan di sini kita bisa lihat ya, kapasitasnya itu sama dengan A1 tambah A2 tambah AN. Lalu sama dengan 81 tambah 82 tambah 8N ya teman-teman ya. Ya, di sini juga kita bisa ngelihat ada keterangannya ya teman-teman. Yang dimana itu XIJ adalah 0 bila tidak ada pekerjaan atau kegiatan. Lalu selanjutnya itu ada XIJ. Apa itu XIJ? Yaitu 1 bila ada pekerjaan atau kegiatan. Lalu XIJ yaitu penugasan dari sumber I ke tujuan J. Lalu apa itu CJ? Yaitu satuan ukur dan sumber I ke tujuan. Begitulah. Selanjutnya ada penyelesaian masalah penugasan minimasi. Langkah-langkah pengerjaannya yaitu yang pertama ada susunlah label yang memuat pekerjaan dan pekerjaan atau tugas tertentu beserta biaya atau waktunya, dan pastikan jumlah baris yang sama dengan kolom. Yang kedua ada pada masing-masing baris cari angka terkecil, kemudian selisih angka terkecil tersebut pada angka-angka lainnya di baris tersebut. Yang ketiga, pada masing-masing kolom cari angka terkecil, kemudian selisihkan angka terkecil tersebut pada angka-angka lainnya di kolom tersebut. Selanjutnya ada buatlah garis buatan seminimal mungkin secara vertikal ataupun secara horizontal, yaitu sel yang berisi angka 0 di garis secara vertikal atau horizontal. Dan yang kelima, jika jumlah garis yang ada sama dengan jumlah baris kolom, maka pengerjaan tersebut telah optimal. Dalam kasus kali ini, pemimpin ingin mengalokasikan tiap pekerjaan kepada tiap karyawan, agar waktu penyelesaian dari keempat pekerjaan tersebut dapat diselesaikan secepat dan seminimal mungkin.
Untuk itu, kita bisa melakukan beberapa langkah-langkah berikut ini. Langkah pertama, pilih nilai pada setiap baris yang memiliki nilai terkecil. Pada baris 1 adalah 40, pada baris 2 adalah 54, pada baris 3 adalah 41, pada baris 4 adalah 50. Langkah kedua, kurangi nilai pada setiap baris dengan nilai terkecil tersebut. Untuk pekerja 1, A sama dengan 0, B sama dengan 7, C sama dengan 25, D sama dengan 47. Pada pekerja 2, A-nya sama dengan 11, B-nya sama dengan 15, C-nya sama dengan 24, D-nya sama dengan 0. Untuk pekerja 3, A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 11, C-nya sama dengan 18, D-nya sama dengan 22. Untuk pekerja 4, A-nya sama dengan 29, B-nya sama dengan 30, C-nya sama dengan 2, dan D-nya sama dengan 0. Langkah ketiga, cek apakah setiap baris dan kolom sudah memuat nilai 0. Jika pada kolom tersebut belum memuat nilai 0, maka kurangi nilai dalam kolom tersebut dengan nilai terkecil. Pada tabel terlihat bahwa belum terdapat nilai 0 pada kolom B dan C. Nilai terkecil pada kolom B adalah 7, dan nilai terkecil pada kolom C adalah 2. Sehingga nilai pada kolom tersebut dikurangi dengan nilai terkecil pada kolom B dan C. Selanjutnya ada langkah yang keempat, kurangi nilai terkecil yang terdapat pada kolom B dan C. Di sini ada tugas dan menit. Untuk pekerja 1, nilai A-nya adalah 0, nilai B-nya 0, nilai C-nya 23, nilai D-nya 47. Untuk pekerja 2, nilai A-nya adalah 11, nilai B-nya 8, nilai C-nya 22, nilai D-nya adalah 0. Untuk pekerja 3, nilai A-nya adalah 0, nilai B-nya 4, nilai C-nya 16, dan nilai D-nya 22. Dan yang terakhir, untuk pekerja yang keempat, nilai A-nya 29, nilai B-nya 23, nilai C-nya 0, dan nilai D-nya adalah 0. Nah, dari tabel tersebut terlihat bahwa pada setiap baris dan setiap kolom sudah terdapat nilai 0, sehingga langkah selanjutnya adalah menutup elemen 0 yang terdapat pada tabel di atas dengan garis horizontal dan vertikal. Usahakan garis yang dibuat seminimal mungkin agar dapat menutupi semua nilai 0. Pada tabel di atas, terdapat 3 buah garis yang menutupi Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai contoh kasus pertama, yaitu waktu penyelesaian pekerjaan oleh karyawan. Sebelumnya telah dijelaskan oleh Kak Rina dan Kak Nurul dari langkah pertama sampai kelima. Dan selanjutnya akan saya jelaskan langkah yang keenam, yaitu penentuan alokasi optimal. Langsung saja, bisa kita lihat di tabel tersebut bahwa sudah terdapat angka 0 di setiap kolom dan barisnya. Sekarang, kita akan menentukan alokasi optimalnya. Dari tabel tersebut diketahui bahwa pekerja 1 mengerjakan tugas B, pekerja 2 mengerjakan tugas D, pekerja 3 mengerjakan tugas A, dan pekerja 4 mengerjakan tugas C. Sehingga total waktu yang dibutuhkan adalah 47 tambah 54 tambah 41 tambah 52. Totalnya 194 menit. Dari mana angka-angka tersebut kita dapatkan? Bisa kita lihat dari tabel soalnya. Ya, di sini saya akan menjelaskan penyelesaian masalah penugasan dengan metode masing-masing. Yang pertama, susunlah tabel yang memuat pekerja dan pekerjaan atau tugas beserta biaya atau waktunya. Pastikan jumlah baris dan kolomnya sama. Yang kedua, membuat semua angka dalam tabel tersebut bernilai negatif. Yang ketiga, pada masing-masing baris, cari angka negatif terbesar, kemudian kurangkan nilai pada masing-masing baris dengan angka yang nilai negatif terbesar tersebut. Lalu buatlah garis buatan seminimal mungkin secara vertikal atau horizontal, yaitu sel yang berisi angka 0 di garis secara vertikal atau horizontal. Jika jumlah garis yang ada sama dengan jumlah baris atau kolom, maka pengerjaan tersebut telah optimal. Jika jumlah garis buatan belum sama dengan jumlah baris atau kolom, maka dilakukan proses eksekusi lanjutan dengan menentukan angka terkecil dari angka-angka yang tidak terlewati oleh garis. Kemudian kurangi angka-angka yang tidak terlewati garis dengan angka terkecil tersebut.
dan tambahkan angka terkecil tersebut pada angka yang terletak pada perpotongan garis atau terkea 2 garis, serta angka yang terlewat 1 garis tidak berubah atau tetap. Lanjutkan kembali ke langkah 4. Jika jumlah garis yang ada sama dengan jumlah baris atau kolom, maka pengerjaan tersebut telah optimal. Apabila penugasan telah optimal, langkah selanjutnya mengalokasikan para pekerja dengan jenis pekerjaan yang ada. Alokasi pekerjaan dilakukan dengan memperhatikan angka 0 pada pekerja dan pekerjaannya. Teman-teman tahu nggak sih apa itu maksimasi? Nah, berikut adalah contoh kasus dari maksimasi tersebut. Sebuah perusahaan memiliki 4 buah mesin, di mana tiap mesin tersebut mampu menghasilkan produk. Akan tetapi, jumlah produk atau jenis produk yang dihasilkan dari setiap jenis dari setiap mesin tersebut berbeda-beda. Nah, teman-teman, untuk langkah pertama, kita bisa memasukkan angka-angkanya ke dalam tabel berikut. Untuk mesin 1 menghasilkan 4 jenis produk yang berbeda dengan jumlah yang berbeda pula. Untuk produk A menghasilkan 1000, produk B menghasilkan 900, produk C menghasilkan 800, dan produk D menghasilkan 700. Untuk mesin 2 menghasilkan produk A sebanyak 1200, produk B sebanyak 600, 900 untuk produk C, dan 1000 untuk produk D. Dan untuk mesin 3 memiliki 4 jenis produk juga dengan jumlah yang berbeda, yaitu 900 untuk produk A, 1000 untuk produk B, 1200 untuk produk C, dan 1100 untuk produk D. Dan yang terakhir yaitu mesin 4 menghasilkan produk dengan jumlah yang berbeda pula, 800 untuk produk A, 700 untuk produk B, 1000 untuk produk C, dan 1200 untuk produk D. Untuk step kedua adalah membuat angka yang sudah ada di tabel berikut menjadi negatif. Berikut adalah datanya. Semua angka yang ada di tabel menjadi negatif. Cek apakah tiap kolom atau baris sudah memuat angka 0. Jika belum memuat angka 0, maka kurangi nilai pada kolom tersebut dengan nilai terkecil. Langkah selanjutnya, kurangi nilai terkecil yang terdapat pada kolom B. Pada tabel tersebut, jumlah garis yang menutupi nilai 0 telah sesuai dengan jumlah kolom yang terdapat pada tabel, sehingga tabel tidak perlu direvisi. Langkah selanjutnya, penentuan alokasi optimal. Dari tabel tersebut diketahui bahwa mesin 1 mengerjakan produk B, mesin 2 mengerjakan produk A, mesin 3 mengerjakan produk C, dan mesin 4 mengerjakan produk D. Sehingga total produk yang dihasilkan adalah 900 ditambah 1200 ditambah 1200 ditambah 1200 sama dengan 4500 unit. Oke, kembali lagi ya teman-teman ya. Selanjutnya ini ada lokasi terlarang. Ya, lokasi terlarang itu ada penjelasannya di sini ya teman-teman ya. Jadi lokasi terlarang itu yaitu kadang-kadang sel tertentu dalam tabel penugasan yang tidak mungkin diisi atau dalam kurung itu dalam aplikasinya. Misalnya ada seorang pekerja yang tidak bisa mengerjakan salah satu pekerjaan. Nah, teman-teman, untuk membuat agar sel terlarang tidak terisi, maka biaya pada sel terlarang dibuat sebesar-besarnya, yaitu dengan M sama dengan suatu bilangan positif besar. Kurang lebih seperti itulah. Ya, di sini ada contoh kasusnya, teman. Contoh kasus dari alokasi terlarang ini. Ada di sini contoh kasusnya. Misalnya seorang atasan ingin menempatkan 4 operatornya ke dalam 4 mesin, di mana biaya tiap operator jika diletakkan di setiap mesin dapat dilihat pada tabel di bawah ini, di samping ini. Kita bisa lihat ya teman-teman ya. Atau biaya dalam ribuan. Akan tetapi ada beberapa operator tidak dapat mengoperasikan salah satu mesin. Jadi di antara 4 operatornya yang menjalankan mesin ini, ada salah satu operator yang tidak bisa menjalankan mesin. Itu maksudnya teman-teman ya.
Jadi di sini kita bisa lihat tabelnya ya. Ulang. Dan di tabel-tabel ini ada langkah-langkahnya. Yang langkah pertama itu rubah kotak yang kosong atau operator tidak dapat mengoperasikan mesin dengan nilai M. Jadi ini rubah kotak ini yang ada M-nya yang merah. Misalnya ini kayak yang di C ini kan ada kan M2 dan di D ini kan ada M3. Itu di simbolnya itu M. Jadi simbolnya itu M. Orang yang tidak operator yang tidak mengoperasikan mesin itu ya teman-teman ya. Ya, selanjutnya itu ini ada tabel juga, tabel kedua itu. Jadi langkah kedua itu kurangi nilai pada setiap baris dengan nilai terkecil tersebut. Ya, ini ya, kita bisa lihat nih. Pada setiap baris ini dengan nilai terkecil tersebut dikurangi nilainya ya teman-teman ya. Nah, M itu jadi M itu. Dan selanjutnya itu ada lagi tabel yang ketiga, kita bisa lihat masih sama kayak yang di atas tadi ya, yang langkah pertama agak mirip ya. Langkah ketiga ini yaitu cek apakah setiap baris dan kolom sudah memuat nilai 0. Jika pada kolom belum memuat nilai 0, maka kurangi nilai dalam kolom tersebut dengan nilai terkecil. Pada tabel di atas terlihat bahwa belum terdapat nilai 0 terdapat pada kolom A, sehingga nilai di setiap kolom A dikurangi dengan angka 3. Kita bisa lihat ya teman-teman, contohnya ini sudah tertera di sini ya di tabel ini. Dan langkah yang keempat itu teman-teman, kita bisa lihat ini udah ada perubahan ya di mesin ini, di tabel keempat ini. Langkah keempatnya itu apa itu teman-teman? Jadi pada tabel yang ini terdapat 3 buah garis yang menutupi semua nilai 0. Jadi dia menutupi semua nilai 0-nya. Jumlah garis tersebut masih lebih kecil dari jumlah baris atau kolom. Oh ya, ini kita bisa lihat nih. 3 itu lebih kecil dari ini 4. Ya, taruh garis, sudah ditaruh garis ya teman-teman di sini ya di tabel tersebut. Sehingga tabel tersebut belum optimal dan perlu dilakukan revisi. Perlu melakukan revisinya untuk pengoperasian lebih baik. Tabel di atas telah sesuai karena garis tabel yang menutupi nilai 0 sudah sesuai dengan jumlah tabel, yaitu 4 buah garis. Langkah selanjutnya adalah menentukan nilai optimalnya berdasarkan tabel yang sudah direvisi. Dari tabel berikut diketahui bahwa operator 1 mengerjakan mesin D, operator 2 mengerjakan mesin C, operator 3 mengerjakan mesin D, dan operator 4 mengerjakan mesin A. Sehingga total biaya pengerjaan di dalam mesin adalah 2.000 ditambah 2.000 ditambah 3.000 ditambah 7.000 dengan total yaitu 14.000. Selesai sudah pembahasan kali ini. Semoga teman-teman semua mengerti dan memahami pembahasan yang kami sampaikan. Sampai ketemu pada video pembahasan lainnya.